Hai, ketemu lagi nih ya di acara Benar Nggak Sih atau Betul Kaseng, menguak fakta di balik hoax. Nah, Beta Delvia Wirajaya sing bosan-bosan untuk mau kasih tahu ke teman-teman semua supaya jangan sampai termakan isu hoax yang paling tersebar luasannya di luar di WhatsApp ataupun di media sosial. Nah, caranya bagaimana? Paling gampang sekali. Pokoknya pantengin acara ini sampai selesai supaya kita mengupas fakta bukan hoax. Nah, informasi perdana ini datang dari berita kalau KTP sekarang itu wajib memiliki kartu vaksin COVID-19. Lah, apa hubungannya begitu kan KTP dengan vaksin? Kalian sudah coba belum? Kalau belum, coba saja. Karena ini benar-benar bingung sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita ceki-ceki infonya langsung. Jika ingin membuat kartu tanda penduduk alias KTP di kantor kelurahan, kini harus bisa menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi. Usai diunggah di media sosial Facebook oleh seorang warganet pada 17 Juli 2021, narasi ini sontak mengundang beragam komentar dari masyarakat. Di dalam narasi tersebut, sang pengunggah mengaku bingung karena salah satu persyaratan mengikuti vaksinasi di puskesmas adalah memiliki KTP elektronik. Tapi ia justru tidak punya KTP elektronik. Ia pun mengaku ketika hendak membuat KTP elektronik di kantor lurah, ia malah ditagih persyaratan surat telah vaksinasi. Dalam unggahan lainnya di Facebook, seorang warganet juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dituding kontradiktif. Benarkah tudingan warga tersebut? Ini beta su bilang tadi toh, itu kan sing betul. Kalau misalnya kamu mau buat KTP saja tuh harus bikin kartu vaksin. Ini sudah ini yang bikin banyak orang itu bikin jualan kartu vaksin yang palsu. Nanti bisa bikin orang balakalai, bisa bikin orang itu semua dapat tipu saja. Sebuah unggahan warganet yang menyebut bahwa syarat membuat kartu tanda penduduk elektronik kini memerlukan kartu vaksin COVID-19 jadi ramai di media sosial Facebook dan Twitter. Di dalam narasi tersebut, sang pengunggah mengaku bingung karena salah satu persyaratan mengikuti vaksinasi di puskesmas adalah memiliki KTP elektronik. Tapi ia justru tidak punya KTP elektronik. Ia pun mengaku ketika hendak membuat KTP elektronik di kantor lurah, ia malah ditagih persyaratan surat telah divaksinasi. Lantas, benarkah kabar yang menyebut bahwa kartu vaksin COVID-19 kini jadi syarat untuk membuat KTP elektronik? Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan atau Adminduk taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu artinya hingga saat ini tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19. Terkait dengan isu yang beredar untuk mengurus ke Dukcapil harus ada sertifikat vaksin. Ini perlu saya tegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri atau khususnya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak ada persyaratan tambahan terkait dengan penggunaan sertifikat vaksin dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan. Nah, karena dasar untuk proses-proses itu semua, persyaratan pengurusan sudah diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Jadi tidak ada sertifikat vaksin sebagai persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Buat KTP tidak perlu syarat sertifikat vaksin. Membuat akte kelahiran tidak perlu syarat sertifikat vaksin itu. Jadi masih sama persyaratannya sebagaimana yang berjalan saat ini. Alur pembuatan KTP elektronik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih tetap sama seperti sebelumnya. Oke, itu sudah ya. Jadi fix
Teman-teman semua harus dengar, sing ada lagi yang boleh percaya kalau mau buat KTP itu harus punya kartu vaksin. Jadi sekali lagi, ini tidak benar dan ini hoax. Teman-teman, vaksinasi ini kan memang salah satu upaya supaya kita itu tidak terjadi pemburukan ketika kita terkena virus corona. Nah, tapi beredar juga kabar di luaran sana ya, kalau vaksin Sinovac itu tidak efektif. Memang betul kah Seng itu kah? Kayaknya kita cek dulu kebenarannya. Sebuah pesan berantai berisi informasi yang menyebut bahwa Tiongkok mengakui vaksin Sinovac buatannya tidak manjur beredar luas di media sosial. Di dalam pesan ini, sang pengunggah bahkan mencantumkan tautan beberapa situs berita daring dari dalam dan luar negeri. Berisi keraguan sejumlah negara akan keefektifan vaksin Sinovac. Selain pesan berantai melalui aplikasi pesan, beredar pula informasi dari sebuah akun Instagram yang berisi klaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan vaksin Sinovac adalah vaksin yang paling lemah. Akun ini bahkan mengungkapkan klaim tersebut diperoleh setelah WHO membandingkan 10 jenis vaksin COVID-19 yang siap diedarkan. Yang jadi pertanyaan, benarkah informasi yang menyebut bahwa vaksin Sinovac buatan Tiongkok tidak manjur? Aduh, ini sudah beta paling heran dengan orang-orang ini yang suka menyebarkan info yang tidak valid. Sing tahu apa-apa tapi bicara saja. Seharusnya ketong itu sebagai masyarakat Indonesia kita tuh percaya dengan langkah pemerintah. Apalagi vaksin Sinovac itu kan sudah diuji cobakan di Bandung dan terbukti kok ada efikasinya juga. Vaksin CoronaVac atau vaksin Sinovac produksi Sinovac Biotech Ltd asal Tiongkok adalah salah satu dari 6 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Namun sayang, di tengah gencarnya vaksinasi untuk menekan laju penyebaran COVID-19, beredar sebuah pesan berantai yang menyebut bahwa Tiongkok mengakui vaksin Sinovac buatannya tidak manjur. Sang pengunggah bahkan mencantumkan tautan beberapa situs berita daring yang diklaim berisi keraguan sejumlah negara akan keefektifan vaksin Sinovac. Dikutip dari laman BPOM pada 11 Januari 2021, berdasarkan uji klinik di Bandung, efikasi vaksin Sinovac menunjukkan angka 65,3%. Ini artinya, vaksin Sinovac mampu menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Angka efikasi ini pun telah dinyatakan memenuhi persyaratan WHO dengan minimal efikasi sebesar 50%. Sementara pada 12 Mei 2021, Kementerian Kesehatan merilis data efektivitas vaksin Sinovac dari penelitian yang dilakukan pada 128.290 tenaga kesehatan. Hasilnya, vaksin Sinovac mampu memberikan proteksi hingga lebih dari 90%. Ini adalah gambaran seberapa efektif vaksinasi Sinovac atau pemberian vaksin Sinovac terhadap khususnya pencegahan COVID-19 bergejala. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, yaitu bahwa kita menemukan bahwa vaksinasi Sinovac dosis lengkap itu bisa menurunkan ataupun bisa mengurangi risiko dan mengurangi 94% COVID bergejala pada individu yang menerima vaksinasi penuh atau 2 dosis. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo pun mengatakan, pemberian vaksin menjadi penting untuk menekan resiko kematian akibat COVID-19. Kita lihat data dari Chile. Chile itu menerbitkan laporan sementara tanggal 27 April 2021, ini masih berjalan, tapi coba kita simak apa yang mereka tampilkan. Ketika mendapatkan kabar ada 54 orang meninggal COVID-19, padahal sudah divaksin full. Apakah ini banyak atau sedikit? Dengan logika yang sama, kita akan lihat bagaimana untuk mereka yang baru divaksin 1 dosis. Jawabannya sekitar 527, lebih banyak memang. Karena kita bisa bayangkan apabila vaksinasinya belum full, belum lengkap dosisnya, berarti proteksinya belum optimal. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang
sama sekali belum divaksin. 1.669. Artinya apa? Artinya memang vaksin ini tidak bisa membuat orang kebal dari kematian akibat COVID. Ya, nah maka dari itu kita perlu melihat membandingkan angka dengan tepat. Ya, disitulah pentingnya data. Kini, seiring program vaksinasi dan 3T yang terus dilakukan pemerintah, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Karena tanpa peran aktif masyarakat dalam menerapkan protokol 5M, vaksinasi akhirnya tidak akan berguna menekan laju penyebaran COVID-19. Nah, kalau kamu semua sudah dengar, butuh pembuktian seperti apa lagi coba? Kan sudah terbukti, di negara Chile saja penggunaan vaksin Sinovac ini vaksin yang sama seperti yang kita gunakan di negara tercinta kita Indonesia ini bisa mencegah kematian hingga ribuan nyawa. Jadi sekali lagi tamang-tamang semua, beta minta tolong sekali stop menyebarkan informasi jika vaksin tidak efektif di dunia nyata ya, karena itu adalah hoax. Berikutnya kita masuk ke berita yang ini sangat meresahkan karena berita ini ternyata mengancam para penerima bantuan sosial tunai. Aduh, seperti apa ya beritanya? So kita lihat aja langsung. Bantuan sosial tunai adalah hal yang dinanti masyarakat pada masa PPKM darurat ini, terutama bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Antrean warga calon penerima bansos mengular untuk mendapatkan dana bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode 6 bulan ke depan. Namun di sisi lain, banyak calon penerima bansos yang nyatanya belum menerima informasi pencairan dana bantuan sosial tunai. Baru-baru ini beredar pesan berantai berisi form pendaftaran bantuan sosial PPKM sebesar Rp300.000. Agar bisa mencairkan dana bantuan, warga harus menjawab sejumlah pertanyaan di sebuah situs internet yang memuat logo Kementerian Sosial. Setelah mengisi data, pendaftar kemudian diminta membagikan tautan situs tersebut melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk kemudian menerima konfirmasi pencairan dana bansos melalui SMS. Lalu, benarkah situs ini memuat informasi perihal pencairan dana bantuan sosial tunai? Ini memang susah habis pikir ya. Di saat masyarakat ini memang butuh sekali namanya bantuan, kenapa dong ini malah minta bayaran Rp300.000 untuk form pendaftaran dari itu bansos? Aduh, ini pasti ada yang tidak beres ini ya. Karena kita terberes, jadi kita langsung saja cek benarnya itu seperti apa. Fakta situs berlogo Kementerian Sosial yang memuat pendaftaran penerima dana bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 akhirnya terungkap. Senin 19 Juli lalu, Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus seorang pria berinisial RR atas tuduhan membuat situs palsu terkait bansos PPKM darurat dari Kementerian Sosial. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi sejak November 2020. Lewat situs subsidi ppkm.online, pelaku menyebarkan informasi bansos palsu itu lewat tautan website palsu yang dibuatnya dengan mencatut nama dan logo Kemensos. Akibatnya, warga yang menerima tautan ini kemudian tertarik mendaftarkan diri agar bisa menerima bansos. Dari aksi penipuannya ini, RR bahkan sanggup meraup keuntungan sebesar Rp1,5 miliar dari iklan yang masuk di situs palsunya ini. Tersangka RR pun dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lantas, bagaimana caranya agar warga bisa mendaftar serta mendapatkan informasi perihal dana bansos yang benar? Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan masyarakat bisa mengakses informasi dana bansos lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Di situs ini, warga bisa mengisi data lengkap mulai dari provinsi hingga desa serta nama sesuai KTP.
Kemudian, calon penerima bansos harus mengisi kode verifikasi untuk mendapatkan petunjuk apakah warga tersebut berhak atau tidak menerima bansos. Setelah itu, warga bisa mencari hingga mengetahui hasilnya. Kementerian Sosial pun menyatakan akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara berkala. Hal ini untuk memastikan data identitas tunggal dan nomor kependudukan atau NIK selaras dengan data di Kementerian Dalam Negeri. What? Maksudnya? Di tengah pandemi ini saja yang sudah chaos, masih ada saja orang-orang ini yang memang tega tipu-tipu orang lain. Waduh, untung sudah beta paling lega sekali. Akhirnya penjahat ini sudah ditangkap oleh polisi. Masuk penjara kau kan? Nah, katong semua ini ingat sekali lagi kita jangan sampai tertipu dengan situs pendaftaran dan juga pengecekan bansos ilegal. Karena itu semua hoax. Ya, akhirnya selesai juga episode benar nggak sih atau betul kasih karena katong menguak fakta di balik hoax. Sekali lagi ya, katong semua harus ingat cari tahu dulu kebenarannya dari sebuah isu ataupun berita dan juga jangan sampai langsung menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi oleh ahlinya. Sekali lagi, Beta Delvia Wirajaya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.